kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai administrasi. Nah, di mana dalam pembahasan ini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu administrasi pendidikan, yang kedua yaitu tenaga kependidikan, yang ketiga jenis-jenis tenaga kependidikan, yang keempat fungsi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir administrasi keuangan pendidikan. Nah, kita masuk yang pertama. Apa itu administrasi pendidikan? Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministre. Administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Administrasi pendidikan adalah usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya apa itu tenaga kependidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan itu apa saja? Yang pertama yaitu wakil. Wakil atau kepala urusan umum pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan pada institusi tersebut. Contohnya, kepala urusan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu tata usaha. Tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi institusi tersebut. Bidang administrasi yang dikelolanya adalah administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, dan administrasi inventaris dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu laboran. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat-alat dan bahan di laboratorium. Yang keempat yaitu pustakawan, yang kelima pelatih ekstrakurikuler, dan yang keenam yaitu petugas keamanan atau penjaga sekolah, dan selanjutnya itu petugas kebersihan dan lainnya. Apa sih fungsi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini? Fungsi administrasi jika dihubungkan dengan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, tata usaha, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu apa itu administrasi keuangan pendidikan? Administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dicatat oleh seorang bendahara. Keuangan sekolah ini bisa bersumber dari pemerintah, orang tua siswa, masyarakat maupun dari alumni. Setiap administrasi keuangan sekolah dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditentukan. Nah, proses administrasi keuangan ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu pelaporan. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan untuk masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pemilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah gambaran tentang kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Rancangan pengembangan sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari manajemen sekolah yang sangat penting
yang harus dimiliki sekolah sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk sekolah negeri atau yayasan untuk sekolah swasta. Secara rinci diatur dalam Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2017 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Penggunaan uang mestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Semuanya harus mempunyai proses dan prosedur yang berlaku. Nah, yang terakhir yaitu pelaporan. Penerimaan dan pengeluaran sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang telah disepakati, yaitu yang pertama, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, bendaharawan mengirim surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan 1. Yang ketiga, apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ belum dikirimkan juga ke bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan kedua. Yang keempat yaitu kelengkapan lampiran SPJ, dan yang kelima bukti pendukung atau lampiran dari SPJ kita, surat pertanggungjawaban. Nah, mungkin hanya itu video kita kali ini. Saya Liana Putri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.